Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumi zihab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan semua kewajiban dan juga menjauhkan diri dari segala yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalkan bulan Ramadan dan bulan Syawal, sekarang kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah. Cara bahasa Dzulqa'dah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu zu yang artinya sesuatu yang memiliki atau menguasai. Kemudian yang kedua al-qa'dah yang artinya tempat yang diduduki. Jadi bulan ini disebut bulan Dzulqa'dah karena bulan ini kebiasaan masyarakat Arab adalah duduk-duduk santai atau tidak bepergian. Kata orang Jawa menyebutnya dengan bulan Selo. Selo itu artinya longgar. Oleh karena itu, di bulan ini sangat relatif longgar dari kegiatan setelah padatnya kegiatan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Setelah Dzulqa'dah itu juga akan padat lagi, yaitu dengan beberapa kegiatan, baik itu ibadah haji maupun ibadah kurban. Bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu dari 4 bulan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan suci, bulan haram, yaitu bulan di mana manusia dilarang keras untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan melebihi bulan-bulan selain bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum menyebutkan 4 bulan haram ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika tinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang ayat ini dengan menyatakan
maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di semua bulan. Kemudian dihususkan dari semua bulan itu, yaitu sebanyak 4 bulan. 4 bulan itulah dijadikan sebagai bulan mulia, bulan kemuliaan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dari perbuatan maksiat dilipat gandakan serta pahala amal soleh dilakukan pada bulan-bulan itu, dan itu juga akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada keutamaan di bulan Dzulqa'dah, yang pertama, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwa Dzulqa'dah dijadikan sebagai bulan yang mulia dan juga bulan yang diagungkan dan bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia dan agung maksudnya adalah jika seseorang sedang berada di bulan itu, maka amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan amalan-amalan yang buruk itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Kemudian keutamaan bulan Dzulqa'dah selanjutnya, yang kedua, bulan Dzulqa'dah juga merupakan salah satu bulan-bulan haji, Asyhurul Hajj, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi dan ditentukan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan bahwa asyhurum ma'lumat, bulan yang telah diketahui, merupakan bulan yang tidak sah ihramnya, yaitu untuk menunaikan haji, kecuali bulan-bulan ini, yaitu bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan bulan Dzulqa'dah selanjutnya, yaitu yang ketiga, bulan Dzulqa'dah juga diagungkan karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berperang kecuali umat Islam diserang terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa Islam melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan, kekerasan, apalagi peperangan. Maksud yang diturunkannya agama Islam adalah untuk menjaga agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa. Dan sementara peperangan dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, jatuhnya korban, hilangnya harta benda, dan lain sebagainya. Jika itu pun terpaksa harus berperang karena umat Islam diserang terlebih dahulu atau diusir di kampung halamannya, maka nilai-nilai kemanusiaan harus tetap ada, keindahan di antara lain, yaitu tidak membunuh orang tua, wanita atau anak kecil, para rahib dan pendeta, dan tidak pula merusak bangunan-bangunan lainnya, baik tanaman, dan jangan melakukan penyiksaan terhadap tawanan dan orang-orang yang sudah menyerah. Dan begitulah indahnya Islam yang mengajarkan perdamaian. Islam bukan agama kekerasan, apalagi menyuruh umat menjadi teroris. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Dzulqa'dah selanjutnya, yaitu Imam As-Sa'di menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam,
yaitu dengan menurunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara, yaitu dengan selama 30 malam di bulan Dzulqa'dah dan ditambah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Dengan nikmat yang besar itulah para pengikut Nabi Musa berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan selama Nabi Musa pergi, yaitu menerima wahyu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun ahlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin, yang artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Ma'asul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, setelah Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menerima wahyu, mereka malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan mereka. Kaum Bani Israel telah melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kena ulah perbuatannya sendiri. Maka kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah seperti kaum Bani Israel yang suka melanggar janji dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan di bulan Muharram. Itulah daripada keutamaan bulan Dzulqa'dah yang diambil dari beberapa kitab. Semoga kita semua dapat memuliakan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meraih fadilahnya dan maghfirahnya di bulan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhina qamu bi'ihdi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma izzal islam wal muslimin
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.